Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sejak diagnosis itu datang, hidup Vira seakan terhenti. Kanker, kata dokter dengan nada datar, telah merenggut sebagian besar harapannya. Maaf, Bu, kondisinya sudah cukup parah. Kami akan mencoba yang terbaik, tapi harap bersiap untuk segala kemungkinan, kata dokter yang sudah lama mengenalnya sebagai pasien yang gigih dan penuh harapan. Vira, seorang ibu tunggal yang telah membesarkan dua anaknya, Dinda dan Budi, dengan penuh kasih, merasa dunia seakan runtuh. Ia telah bekerja keras sendirian setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu. Kini, perjuangan hidupnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk meninggalkan kenangan indah yang akan dikenang oleh anak-anaknya. Hari-hari penuh rasa sakit itu dimulai dengan sesi kemoterapi yang menguras fisiknya. Setiap kali jarum infus dimasukkan, Vira hanya menahan nafas, mencoba untuk tetap kuat. Ia tak ingin anak-anaknya melihatnya lemah. Dinda, anak perempuannya yang baru berusia 12 tahun, sering mengelus kepala ibunya dengan penuh perhatian, sementara Budi, sang anak laki-laki yang berusia 8 tahun, selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana namun dalam tentang keadaan ibunya. Kenapa ibu selalu sakit? Bu, apa ibu akan pergi jauh? Tanya Budi suatu sore. Vira hanya tersenyum tipis, meski hatinya pedih. Ibu hanya sedang beristirahat. Nak, ibu akan selalu ada di sini, jawabnya, meski tahu waktu yang tersisa semakin sedikit. Di malam yang sepi, ketika anak-anak sudah tertidur lelap, Vira sering terjaga. Ia merenung panjang. Apa yang bisa ia tinggalkan untuk mereka? Apa yang bisa ia lakukan untuk membuat mereka mengingatnya dengan senyuman dan kebanggaan? Bukan dengan rasa kehilangan dan kesedihan? Itu adalah pertanyaan yang menghantui setiap malamnya. Ia merasa waktu terus berjalan, dan ia harus mempersiapkan langkah terakhir yang paling berarti. Vira memutuskan untuk menghabiskan setiap detik yang ada dengan anak-anaknya. Ia tahu bahwa waktunya semakin terbatas, dan rasa sakit akibat kanker itu semakin menyiksa tubuhnya. Namun, itu bukan hal yang ia pikirkan saat itu. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana menciptakan kenangan indah untuk Dinda dan Budi, kenangan yang akan terus hidup dalam ingatan mereka meski ia sudah tiada. Di pagi hari, Vira mengajak Dinda dan Budi berjalan-jalan di taman, meski hanya sebentar. Dinda yang sudah remaja, terkadang mengeluh karena panas matahari, tetapi Vira selalu memintanya untuk tersenyum. Jangan khawatir, Nak, kita hanya akan menikmati kebersamaan ini, katanya dengan senyuman yang terasa penuh makna. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan tubuhnya kian lemah. Namun, Vira menahan semua rasa sakit itu. Ia ingin anak-anaknya melihatnya kuat. Di rumah, ia mulai menulis surat-surat untuk Dinda dan Budi, satu surat untuk masing-masing. Surat-surat itu berisi pesan-pesan yang akan menjadi pelajaran hidup bagi mereka di masa depan, tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh cinta, tentang keberanian untuk menghadapi rintangan, dan tentang pentingnya keluarga yang saling mendukung. Suatu hari, Dinda mendekatkan dirinya kepada ibunya setelah kembali dari sekolah. Matanya merah, tanda ia telah menangis. Ibu, kenapa ibu selalu terlihat lebih lelah? Aku takut ibu akan pergi, bisiknya dengan gemetar. Vira merangkul Dinda dengan lembut. Dinda, ibu tahu kamu sangat mencintai ibu, dan ibu juga sangat mencintaimu. Tapi ada kalanya hidup membawa kita pada jalan yang berbeda. Yang penting, meskipun ibu tak ada lagi, kamu harus ingat bahwa ibu akan selalu ada di hatimu. Setiap tawa, setiap air mata, akan selalu jadi kenangan indah. Ibu ingin kamu bahagia, Nak. Dinda menangis di pelukan ibunya. Vira menenangkan dengan penuh kasih sayang, meski hatinya juga hancur. Ia tahu, dalam waktu yang sangat singkat, ia harus memastikan anak-anaknya tahu betapa berartinya mereka bagi dirinya. Kenangan indah itu harus tertanam dalam jiwa mereka selamanya. Minggu-minggu berlalu dengan cepat, dan keadaan Vira semakin menurun. Tubuhnya semakin lemah, namun hatinya semakin penuh dengan tekad. Ia sudah menulis surat-surat untuk anak-anaknya,
tetapi ia merasa masih ada hal-hal yang belum sempat ia ungkapkan secara langsung. Waktu yang tersisa tidak banyak, dan ia merasa ada yang hilang dalam setiap momen yang mereka habiskan bersama. Pada suatu malam yang tenang, ketika kedua anaknya sudah tertidur, Vira duduk di meja kecil di samping jendela kamarnya, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Ia memikirkan perjalanan hidupnya, betapa sulitnya menghadapinya seorang diri, tetapi juga betapa indahnya momen-momen kecil yang ia miliki dengan Dinda dan Budi. Semuanya terasa begitu berharga. Keputusannya pun bulat. Ia ingin meninggalkan sesuatu yang lebih daripada sekadar surat. Vira ingin memberikan anak-anaknya kenangan yang akan menemani mereka selamanya. Ia memutuskan untuk membuat album kenangan, bukan hanya berisi foto-foto, tetapi juga kisah hidupnya, kenangan indah mereka bersama, dan harapan-harapan yang ingin ia sampaikan. Setiap pagi, ia mulai menyusun album itu. Ia mengambil foto-foto lama, mencatat momen-momen bahagia mereka bersama, dan menulis catatan kecil untuk setiap gambar. Ini adalah saat pertama kali Dinda belajar bersepeda. Meskipun kamu sempat jatuh, kamu tetap berdiri dan melanjutkan. Ibu bangga padamu. Tulisnya di samping foto Dinda yang tersenyum lebar dengan sepeda roda 2. Di halaman lainnya, Vira menulis tentang Budi yang selalu bersemangat membantu di dapur meski masih kecil. Budi, ibu tahu kamu ingin menjadi koki hebat suatu hari nanti. Teruslah memasak dengan hati. Nak, dunia ini butuh lebih banyak orang baik seperti kamu. Ketika ia menulis tentang mereka berdua, Vira merasa seolah ia sedang berbicara langsung dengan anak-anaknya. Ia berharap, suatu saat nanti, Dinda dan Budi akan menemukan album itu dan merasakannya. Ia ingin mereka tahu bahwa meskipun ia akan pergi, ia akan selalu ada dalam setiap kenangan yang mereka pegang, dalam setiap kata yang tertulis di halaman-halaman itu. Di setiap catatan, ia menekankan satu hal yang sangat ia ingin mereka ingat, bahwa mereka harus saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Keluarga adalah tempat di mana kamu selalu bisa kembali, di mana cinta tidak akan pernah habis. Tulisnya. Pekerjaan itu memakan waktu yang tak sebentar, dan setiap kata yang ia tulis terasa semakin berat. Namun, Vira tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang bisa ia lakukan untuk meninggalkan jejak yang tidak akan terlupakan. Sebuah pesan dari hati yang akan tetap hidup di dalam hati anak-anaknya. Malam itu, setelah menulis halaman terakhir album kenangan, Vira duduk di tepi ranjang anak-anaknya yang tertidur. Ia memandang wajah polos mereka yang tampak tenang, tanpa tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Sebuah rasa haru menyelimuti hatinya. Vira tahu, perjuangannya hampir sampai di ujungnya. Namun, sebelum ia menutup mata untuk yang terakhir kalinya, ia ingin memberikan satu pelukan terakhir, yang penuh dengan cinta dan harapan. Keesokan harinya, Vira mengumpulkan Dinda dan Budi di ruang tamu, dengan album kenangan di tangannya. Matanya sedikit berkaca-kaca, namun senyumnya tetap terukir di wajahnya. "Ini untuk kalian," katanya dengan suara lembut, menyerahkan album tersebut kepada Dinda dan Budi. "Ibu ingin kalian selalu ingat, meski ibu tidak ada di sini lagi, cinta ibu akan selalu bersama kalian." Dinda membuka album itu dengan penuh rasa ingin tahu, sementara Budi mengikuti dengan terkesan. Begitu mereka mulai membaca halaman demi halaman, Dinda mendongak dan menatap ibunya dengan mata penuh air mata. "Ibu, kenapa ini terasa seperti perpisahan?" tanyanya, hampir tidak sanggup berkata-kata. Vira mengelus rambut Dinda, kemudian memeluknya erat. "Perpisahan itu tidak selalu berarti akhir, Nak. Kadang, itu hanya cara untuk memastikan kita akan selalu bersama di hati. Ibu ingin kalian tahu bahwa tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan dan cinta dalam hidup ini. Kalian adalah segalanya bagi ibu." Di saat yang sama, tubuh Vira semakin lemah. Meskipun ia berusaha bertahan, rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Namun, ia merasa lega. Ia telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kenangan. Pesan tentang kekuatan keluarga, cinta yang tidak terbatas, dan keberanian untuk menjalani hidup dengan penuh harapan. Hari itu juga, Vira merasa napasnya semakin berat. Dinda dan Budi sudah berada di sampingnya, memeluknya erat. Vira tersenyum,
memandang mereka dengan mata yang penuh kasih sayang. Ibu akan selalu ada dalam setiap langkah kalian, meski ibu tidak bisa menemani, bisiknya pelan. Dengan perlahan, Vira menutup mata untuk yang terakhir kalinya, meninggalkan dunia ini dengan damai, dengan keyakinan bahwa meskipun ia pergi, cinta dan kenangan indah yang ia tinggalkan akan terus hidup di hati anak-anaknya. Dinda dan Budi, meskipun sangat kehilangan, tahu bahwa ibu mereka akan selalu ada di dalam setiap detik kehidupan mereka, dalam setiap tawa dan air mata yang akan datang. Langkah terakhir sang ibu adalah langkah yang penuh dengan cinta yang tak akan pernah pudar, warisan yang akan terus dikenang selamanya.